semuanya, balik lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan bawain alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven versi kedua ya. Mihu ingatin sekali lagi kalau ini full spoiler sesuai novel. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Setelah keluar dari Jubao Yuan, Xiaoyan membawa King Yuan ke sebuah penginapan untuk tinggal. Kakak Xiaoyan, mengapa kau membeli begitu banyak pil obat? Tanya King Yuan jelas terkejut dengan tindakan Xiaoyan. Jadi dia buru-buru bertanya ketika dia datang ke penginapan yang kosong. Tentu saja itu untuk membuat obat untukmu, ucap Xiaoyan berkata dengan tenang. Hah? Memurnikan obat untukku? Aku tidak perlu meminum obat, ucap King Yuan menatap Xiaoyan dengan bingung. Dia harus tahu bahwa di benua Daodi, jumlah pil obat yang beredar di kalangan orang biasa sangat terbatas. Dia juga tahu bahwa Xiaoyan harus menjadi orang yang kuat dengan beberapa pencapaian dalam pemurnian obat. Jadi Xiaoyan harus membuat pil obat untuk dirinya sendiri. Baiklah, kau tidak perlu khawatir. Karena kau ingin mengikutiku, kau tidak bisa sama seperti sebelumnya. Tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, sekarang adalah hidupmu yang baru, ucap Xiaoyan mengeluarkan pil obat. Baru saja dilelang, Xiaoyan mendapatkan kartu Daodi dan mengambil 100.000 uang untuk menyerahkannya kepada King Yuan. King Yuan, kau bisa mengambil uangnya dan membeli apapun yang kau mau. Jika itu tidak cukup, maka katakan lagi, ucap Xiaoyan. Tidak perlu itu, saudara Xiaoyan. Aku tidak membutuhkannya, ucap King Yuan. Tidak, ambillah uang ini untuk keperluanmu, ucap Xiaoyan terus mendesak King Yuan. Terima kasih saudara Xiaoyan. Sudut mata King Yuan yang tergerak tidak bisa menahan diri untuk tidak berubah menjadi masam. Ini adalah pertama kalinya seseorang memperlakukannya dengan sangat baik sejak dia lahir. Hei, seorang gadis tidak menangis sepanjang waktu. King Yuan, ingat, kelahiran dan pengalaman seseorang tidak dapat menentukan seseorang. 30 tahun di Hedong dan 30 tahun di Hesi. Jangan menggertak orang miskin. Jangan khawatir, aku akan membantumu menemukan orang tuamu, ucap Xiaoyan jelas melihat rasa rendah dari King Yuan dan buru-buru menghiburnya. Waktu berlalu. Setelah malam hening, malam kultivasi berlalu dengan cepat. Lagi pula, dia baru saja datang ke benua ini. Jadi dia masih harus berhati-hati menstabilkan wilayahnya dan membiasakan diri dengan semangat juang yang melimpah di sini. Senior, ada apa dengan gadis yang disebut King Yuan? Ucap Xiaoyan diam-diam keluar untuk mengunci pintu dan mengelus cincinnya. Aku sudah memberitahumu sebelumnya. Jika kau ingin mengetahui pertanyaan ini, kau harus memperbaiki pil Gubenpei Yuan dan kemudian memberikannya kepada King Yuan. Apa yang ingin kau ketahui secara alami akan muncul. Tetapi menurut dia saat ini dilihat dari situasinya, seharusnya hanya beberapa bulan kau harus bergegas, ucap Raja Naga Emas terus bermain bodoh dengan Xiaoyan sambil menatap Xiaoyan dengan bingung. Bahan obat dari Jubao Yuan hari ini dan yang ditinggalkan oleh master pada dasarnya sudah lengkap. Tetapi sekarang hanya ada satu inti sihir dari binatang tingkat kaisar yang kurang. Apa yang harus aku lakukan? Ucap Xiaoyan bertanya dengan bingung. Dia baru saja datang ke benua Daodi dan dia belum menemukan kekuatan monster tingkat kaisar. Memang inti sihir dari binatang tingkat kaisar tidak begitu mudah diperoleh. Hari ini, aku melihat sumber harta dan tidak menemukan fluktuasi dalam inti sihir. Tampaknya tidak terlalu sulit untuk menemukannya. Kau harus pergi ke asosiasi alkemis besok. Alkemis benua Daodi sangat langka. Bahkan jika kau adalah alkemis kelas kaisar tingkat pertama, kau pasti sangat populer di Qingcheng kecil ini. Hanya dengan kemampuan seorang alkemis tingkat tinggi, sangat mudah untuk melakukannya kemanapun kau pergi, ucap Raja Naga Emas tiba-tiba memikirkan cara yang baik dan tertawa. Asosiasi alkemis?
Pada saat ini ada sedikit senyum di sudut mulut Xiaoyan. Ya, dia lupa identitas sebagai seorang alkemis. Ketika dia berada di benua Daoki, dia dipromosikan menjadi alkemis yang bisa memperbaiki obat kekaisaran. Hanya karena tidak ada tingkat penilaian yang jelas di benua Daoki, jadi dia melupakannya. Waktu berlalu. Pada saat ini matahari pagi menyinari bumi dan hari yang indah dimulai lagi. Saudara Xiaoyan, kemana kita akan pergi? Ucap King Yuan tampaknya tidur nyenyak dan pandangan mentalnya terlihat jauh lebih baik. Ayo pergi ke asosiasi alkemis sekarang. Dan ramuan obat yang disiapkan untukmu masih kurang bahan obat yang penting. Jadi mari kita coba keberuntungan. Ucap Xiaoyan membawa King Yuan dalam perjalanan ke asosiasi alkemis. Setelah beberapa saat, terlihat asosiasi alkemis 5 karakter besar yang luar biasa berdiri di atas plakat yang tampak biasa. Pada pandangan pertama, gerbangnya sangat kosong. Dan yang lebih aneh lagi adalah bahwa plakat yang tampaknya biasa ini membuat jiwa orang-orang bergetar dalam sekejap. Dan mereka berhenti bergerak maju. Sebenarnya ada kejutan jiwa di plakat ini. Xiaoyan jelas mengenali metode dampak jiwa ini. Seketika dia buru-buru menutupi King Yuan yang sedikit tidak nyaman dengan kekuatan jiwanya. Dan kekuatan jiwa tak terlihat terpancar dari diri Xiaoyan. Oh, jiwa kaisar. Sudah lama sejak itu muncul. Di asosiasi alkemis, seorang lelaki tua berambut pucat merasakan kekuatan jiwa Xiaoyan. Matanya bergerak dan dia langsung menghilang di tempat. Yang disebut kejutan jiwa adalah membatasi kekuatan jiwa dalam rentang tertentu. Jika melebihi rentang ini, itu tidak akan berpengaruh. Namun jika kekuatan jiwa lebih rendah dari batasnya, itu akan berdampak yaitu jiwa akan terpenjara dalam sekejap. Hahaha, penglihatan kecil yang ramah. Kau dapat melihat melalui hal-hal sepele dari asosiasi kita secara sekilas. Silahkan masuk. Pada saat ini seorang lelaki tua berambut pucat dengan senyum di wajahnya berjalan ke arahnya. Xiaoyan merasakan kekuatan yang tidak lemah dari dirinya dari pria berambut pucat di depannya. Tapi Xiaoyan tidak takut untuk bergerak maju dan berjalan dengan King Yuan melangkah masuk. Senior, apa yang kau lakukan? Bukankah kita minum teh di sana? Mengapa kau tiba-tiba melarikan diri? Keluar. Ucap orang tua berwajah lembut lainnya berkata kepada pria berambut putih yang baru saja keluar. Senior, maaf, aku di sini untuk mendaftar dan menilai sang alkemis. Ucap Xiaoyan meraih tangan King Yuan dan berkata kepada lelaki tua berambut putih di depannya. Apakah kau yang baru saja memancarkan kekuatan jiwa kaisar? Ucap pria berambut putih itu bertanya lagi. Ya senior, itu benar. Ucap Xiaoyan tidak menghindar untuk menjawab secara langsung. Dan itu juga asosiasi alkemis. Wah, lalu alkemis macam apa yang ingin kau nilai? Ucap pria tua berambut putih itu memandang Xiaoyan, yang menatapnya dengan cermat tetapi tidak melihat petunjuk apapun. Pria tua berambut putih itu bernama Baisu. Dia adalah pemimpin asosiasi alkemis King Cheng. Dan dia juga seorang alkemis. Berdiri di sebelah Baisu adalah Bai Ruo, wakil pemimpin asosiasi alkemis. Selain itu keduanya bersaudara. Kaisar peringkat pertama, ucap Xiaoyan berkata dengan tenang. Seolah-olah dia sedang membicarakan hal yang sangat biasa. Kau benar-benar ingin menguji alkemis peringkat pertama kaisar? Ucap Bai Ruo menatap Xiaoyan dengan terkejut. Mungkinkah dia tidak tahu tinggi langit dan dia ingin menguji peringkat kaisar, alkemis tingkat pertama di usia yang sangat muda? Ini gila. Baiklah, ikuti aku. Ucap Bai Ruo segera memerintahkan untuk melanjutkan dan mempersiapkan penilaian alkemis peringkat kaisar kelas 1. Asosiasi sangat tertutup dan tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar. Selain itu, panggil anggota asosiasi untuk datang dan mengamati. Ucap Bai Ruo awalnya berpikir bahwa Xiaoyan akan datang untuk menilai alkemis kelas 9. Lagi pula, itu tidak berarti bahwa dengan jiwa kaisar, dia dapat menguji alkemis tingkat kaisar, tetapi kali ini menarik. Jangan mengecewakanku. Ucap Baisu berkata perlahan sambil menatap Xiaoyan yang tenang.
Pada saat ini Baisu membawa Xiaoyan dan Qing Yuan ke bagian dalam asosiasi alkemis. Ini adalah harta karun yang terisolasi dalam asosiasi alkemis kami. Ini adalah dunia kecil yang dibuka oleh seorang pejuang abadi. Di sini kau dapat yakin untuk memperbaiki pil obat sepuasnya. Selain itu, penilaian alkemis kekaisaran kelas 1 dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah kultivasi spiritual. Bagian kedua adalah pemberdayaan spiritual. Dan bagian ketiga adalah penempaan jiwa. Yang disebut kultivasi spiritual adalah melalui denda. Metode jiwa dan api kontrol halus membuat pil obat menghasilkan jejak kecerdasan yang mirip dengan manusia. Dan infus adalah untuk memberikan pil obat spiritualitas yang tidak lebih lemah dari manusia dan seperti langit dan bawah tanah. Dan yang terakhir adalah pelatihan jiwa yang paling sulit. Hampir tidak ada latihan untuk menumbuhkan kekuatan jiwa di daratan. Pelatihan jiwa hanya dapat dilakukan dengan mengendalikan kekuatan jiwa yang juga untuk semua kaisar. Hal yang paling merepotkan bagi alkemis adalah bahwa jika mereka tidak berhati-hati, kekuatan jiwa mereka akan rusak parah dan kekuatan mereka akan berkurang. Ucap Baisu memandang Xiaoyan dan berkata perlahan, "Apakah kau paham?" Ucap Baisu lagi tersenyum kepada Xiaoyan. Jelas pemuda bernama Xiaoyan ini telah diperhatikan oleh pemimpin Baisu. Dia telah mencapai jiwa kaisar di usia muda. Jadi di masa depan dia pasti akan sangat hebat. Mengerti? Bolehkah aku memulai penilaian? Ucap Xiaoyan memandang ketua Baisu yang hadir dan menjelaskannya pada dirinya sendiri dengan hati-hati. Pada saat ini wakil ketua Bairuo juga mengangguk. Penilaian dimulai. Ketika kata-kata Baisu jatuh, sosok-sosok langka di sekitarnya langsung terdiam. Mereka tahu betapa jarangnya bisa menyaksikan penilaian alkemis tingkat kaisar semacam ini. Jadi dia menatap Xiaoyan dengan tenang. Penilaian putaran pertama. Yuling, ada 2 pil obat yang disediakan oleh asosiasi. Tentu saja kau juga bisa menggunakan resep yang disiapkan sendiri. Ucap Baisu tersenyum dan menatap Xiaoyan di depannya. Resep kedua, apakah kau gila? Ucap wakil pemimpin Bairuo yang berdiri di samping Baisu berkata dengan terkejut. Dia paling tahu betapa berharganya resep kekaisaran, bahkan jika itu tertulis nilainya. Kau secara alami akan mengerti setelahnya. Ucap Baisu berkata kepada Bairuo. Hahaha, ini benar-benar masalah besar. Tembakan pertama adalah resep untuk kaisar peringkat kedua. Ucap Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia harus tahu bahwa resep dari peringkat kaisar adalah harta yang tidak ternilai. Meskipun resep di depannya tertulis, namun nilainya juga sangat tinggi. Belum lagi bahan obat yang disertai dengan 2 resep ini. Hei, ini mengejutkan. Tidakkah kau berpikir bahwa orang-orang di asosiasi alkemis semuanya bodoh? Jika kau baru saja mengungkapkan jiwa kerajaan kaisarmu, apakah kau pikir pemimpin ini akan membiarkan resep yang bagus untukmu? Karena dia telah menemukan resep yang begitu bagus, dia hanya ingin mengikatmu ke perahu tanpa terlihat. Jika sesuatu terjadi pada asosiasi ini di masa depan, kau tidak dapat mengabaikannya. Orang-orang ini sungguh cerdik. Ucap Raja Naga Emas tersenyum di dalam cincin. Lagi pula, kami tidak kehilangan uang. Kami hanya mengambil resep kaisar kedua secara gratis. Jika sesuatu terjadi di masa depan, belum terlambat untuk membicarakannya. Ucap Xiaoyan dengan jelas melihat apa yang dipikirkan Baisu dan tersenyum penuh pengertian pada Baisu. Pada saat ini Xiaoyan berjalan maju perlahan dan membentangkan 2 jilid resep dengan telapak tangannya. Huosudan, efeknya tidak hanya dapat merangsang potensi maksimum metode Qi melawan atribut api, tetapi juga memiliki efek memperpanjang umur. Bahannya adalah ginseng es dan salju daun bambu kekaisaran mata air awan api. Membentuk pil, ada desas-desus bahwa monster dapat berevolusi menjadi manusia jika mereka mencapai kekuatan tertentu atau melahap kejadian surga dan bumi dan terus berkultivasi. Meskipun pil obat kelas 6 juga dapat membantu monster berubah menjadi manusia, pil transformasi kelas 6 akan menyebabkan kekuatan monster menurun. Bahkan fondasinya tidak stabil, yang secara serius mempengaruhi kultivasi setelah transformasi.
Dan pil pembentuk dapat menyelesaikan masalah ini dengan sangat baik. Ini tidak mempengaruhi kecepatan pelatihan. Dan itu bahkan dikabarkan bahwa Warcraft dapat beralih antara bentuk Warcraft dan bentuk manusia sesuka hati. Oleh karena itu ini dicari oleh Warcraft. Bahan teratai bumi, daun, kaisar dara, buah es, api, dan salju. Jika kau memikirkannya, kau bisa memulai ronde pertama. Ucap Bai Ruo berkata setelah melihat Xiaoyan dan merasakannya dengan hati-hati. Senior, yang mana yang harus kita pilih? Ucap Xiaoyan bertanya dengan ragu untuk beberapa saat. Membentuk pil. Pil ini sangat berguna. Sekarang ada cukup bahan obat. Pertama-tama, aku akan memperbaiki bahan obat yang akan aku temukan untuk Guben Peiyuan. Ucap Raja Naga Emas merenung sejenak. Aku memilih pil bentuk. Ucap Xiaoyan dengan tenang menanggapi pemimpin Bai Ruo. Membentuk pil itu sebanding dengan beberapa pil kaisar peringkat kedua. Bahkan beberapa alkemis puncak peringkat pertama kaisar mungkin tidak dapat memperbaikinya. Apakah dia gila? Semua anggota asosiasi yang menyaksikan penilaian Xiaoyan sedang berbicara. Sebenarnya pil obat ini yang sebanding dengan puncak Suandan kelas 1 kaisar. Jika orang ini dapat lulus ujian, maka aku tidak perlu bertanya kepada pemimpin. Ucap seorang gadis dengan rambut perak menatap Xiaoyan yang berada di lapangan dan perlahan memikirkan sesuatu di dalam hatinya. Xiaoyan berpikir sejenak. Meskipun Raja Naga Emas mengatakan bahwa api yang berbeda bukanlah hal yang biasa di benua Daudi ini, tetapi Raja Naga Emas tidak pernah menjelaskannya lebih detail. Lupakan saja keunikan nyala api itu. Asosiasi alkemis mereka tidak mungkin menarikku untuk mempelajarinya. Hanya dengan menyempurnakan pil obat kekaisaran dengan api yang berbeda, aku bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dengan rencana di benaknya, dia tidak ragu-ragu dan segera memanggil Xiaoyi. Seketika Xiaoyi berlari keluar dan berdiri di bahu Xiaoyan. Air putih susu mengelilinginya, mengoceh tanpa henti seolah-olah mengeluh tentang Xiaoyan. Setelah tidak memanggil dirinya untuk waktu yang lama, dia merasa tercekik di dalam cincin. Dan saat ini dia bahkan memasang ekspresi yang kecut. Baiklah, mari kita membuat pil obat dahulu, lalu kita bisa mengikuti King Yuan. Ucap Xiaoyan juga melihat ketidakpuasan Xiaoyi dan buru-buru menghiburnya. Pada saat ini Xiaoyi mengoceh dengan kegembiraan hanya setelah mendengar kata-kata itu. Dan api putih susu di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi menebal sedikit, membuat Xiaoyi tampak sangat bahagia. Sejak api putih muncul, mereka yang hadir merasa bahwa suhu udara di sekitarnya langsung meningkat. Dan ada tetesan keringat di dahi semua orang. Ini adalah peri api. Setiap orang melihat kekuatan api yang mengerikan memancar dari tubuh mungil Xiaoyi. Dan orang yang cerdas tidak bisa untuk tidak bertanya-tanya. Pada saat ini wanita berpakaian hitam dengan rambut perak juga menutupi mulutnya dengan tidak percaya. Ini sebenarnya peri api. Pemimpin Baisu yang tersenyum sebelumnya sangat terkejut saat ini. Dan dia kemudian dengan cepat menghitung sesuatu di kepalanya. Bagaimana mungkin anak ini benar-benar memiliki peri api? Ucap wakil pemimpin Bauro dengan ketidakbahagiaan di wajahnya. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.